Selamat sore pemirsa, Breaking News terkini kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan berita-berita yang tentunya menarik, aktual, dan terpercaya. Bersama saya Rahma, inilah berita selengkapnya. Infrastruktur dongkrak perekonomian Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, telah diluncurkan berbagai proyek infrastruktur ambisius secara besar-besaran. Utang negara melonjak begitu tinggi. Artinya, para pemimpin bangsa sadar betul bahwa infrastruktur adalah modal untuk mencapai tujuan kesejahteraan ekonomi dan kunci bagi bangsa ini untuk melangkah lebih jauh. Menurut Robert J. Kodohati, infrastruktur adalah sistem yang dapat menunjang sistem ekonomi dan sosial, yang sekaligus menjadi perantara sistem lingkungan. Sistem tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Jadi, apakah strategi ini mampu memecahkan masalah perekonomian yang begitu rumit ini? Dengan begitu banyaknya pro dan kontra yang mendasari proyek ini. Infrastruktur sepertinya masih menjadi agenda prioritas pemerintah berikutnya. Hal ini dapat kita lihat dari pesatnya pembangunan jalan tol, salah satu kinerja pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur yang selalu menjadi perhatian publik, seperti pembangunan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Proyek ini menjadi salah satu dari banyaknya proyek-proyek strategis selain jalur kereta api yang kini telah membuka akses ke berbagai daerah terpencil. Perlu kita sadari, dengan adanya infrastruktur ini tidak hanya memperlancar mobilitas penduduk saja, tetapi juga membuka peluang investasi baru dan dapat memperbaiki konektivitas antar wilayah yang menjadi simbol keberhasilan dalam mengatasi masalah konektivitas yang selama ini selalu menghambat distribusi barang dan jasa. Jokowi pernah mengatakan, saat ini Bandara Labuan Bajo sudah bisa melayani penerbangan langsung selepas perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah. Ada juga peresmian Bandara Silangit di Toba yang sudah puluhan tahun terbengkalai. Bandara Belitung juga sudah disulap menjadi bandara internasional. Belakangan ini, investasi meningkat pada sektor swasta terhadap lingkungan bisnis yang lebih kondusif. Fasilitas infrastruktur yang memadai membuat bisnis dapat diandalkan dan dapat memberikan kenyamanan bagi perusahaan-perusahaan yang nantinya akan beroperasi di Indonesia. Dalam rilis United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) tentang survei prospek negara tujuan investasi pada tahun 2017 hingga 2019, Indonesia berada di posisi keempat. Sebelumnya, Indonesia hanya mampu menempati urutan ke-8 sebagai negara yang dinilai memiliki prospek investasi. Melihat kondisi ini pun, Presiden Jokowi meminta agar pemerintah dapat memanfaatkan momentum ekonomi yang sudah mulai membaik ini. Terlebih, pada tahun 2018, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5,4%. Setelah direalisasikan, mengalami peningkatan sebesar 5,2%. Presiden Jokowi mengatakan, sekarang momentum ekonomi kita sudah baik. Langkah berikutnya yang harus dilakukan salah satunya adalah menjalankan pembangunan infrastruktur yang harus semakin gencar. Dengan adanya aspek yang lebih baik terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya telah menciptakan fondasi yang kokoh bagi pembangunan manusia. Infrastruktur berperan sebagai jalan penghubung guna memenuhi target pertumbuhan dan pemerataan di berbagai wilayah. Seperti yang dikatakan oleh Gregory Mankiw dalam ilmu ekonomi, infrastruktur adalah sebuah wujud modal publik yang terdiri dari jembatan, jalanan umum, sistem saluran pembuangan sebagai salah satu investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu, Menteri Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia sebetulnya hanya ikut melambat sampai pada tahun 2015 saja. Pada tahun 2016, Indonesia berhasil keluar dari jebakan perlambatan ekonomi.
tahun 2017 kelihatannya percepatan tidak begitu besar, bisa dibilang kecil sekali. Tetapi bedanya kita dengan irama ekonomi dunia, kita lebih dulu berhasil membalikkan arah dari perlambatan menuju percepatan. Terlebih, infrastruktur bukan hanya sekedar soal tumpukan beton dan aspal saja, melainkan juga terkait dengan keadilan sosial. Dengan adanya infrastruktur yang telah merata, kita dan seluruh masyarakat di penjuru Nusantara ini tidak akan lagi merasakan terasingkan di negara kita ini. Demi mendongkrak pertumbuhan yang terus membaik di masa depan, di mana motor penggeraknya adalah sektor manufaktur yang memiliki produktivitas yang sangat tinggi dan menyerap banyak tenaga kerja, Darmin Nasution mengingatkan agar para pemerintah dapat kembali ke pakem yang tumbuh berkualitas. Pembangunan infrastruktur tidak hanya berdampak pada sektor transportasi saja, tetapi juga memberikan dampak yang positif pada pertumbuhan ekonomi dan sektor lainnya, seperti energi, telekomunikasi, dan air. Inisiatif proyek strategis ini seperti pembangunan bendungan dan pembangkit listrik yang berskala besar telah mendukung keberlanjutan industri, meningkatkan ketersediaan energi dan daya saing Indonesia di tingkat internasional. Dapat kita simpulkan bahwa proyek infrastruktur ini bukan hanya sekedar pembangunan fisik, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi dan aspek sosial. Oleh karena itu, ayo kita dukung selalu proyek-proyek infrastruktur untuk perkembangan bangsa kita ini. Karena pemantapan infrastruktur yang nantinya akan menjadi harapan kuat bagi Indonesia. Perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 masih panjang dan penuh tantangan. Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat dari semua elemen bangsa, Indonesia memiliki peluang besar untuk dapat mewujudkan semua harapan itu, menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang memiliki kekuatan ekonomi yang kuat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Rahma bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.